Sayangilah dirimu sendiri dan janganlah memanggil gelar yang mengandung ejekan. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi dengan membawa rahmat. Karena pahala yang berlipat ganda di bulan ini belum tentu kita dapatkan lagi. Idul Fitri ini juga sangat-sangat penting dan jangan sampai melewatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan tema persiapan apa sih yang harus kita lakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita sebagai umat Islam tentunya sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan berakhir. Dan semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhir di bulan Ramadan ini tanpa suatu halangan apapun. Dan ada beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran yang sudah kita tunggu-tunggu semuanya. Yang pertama, yang jelas kita sebagai umat Islam juga diwajibkan di bulan suci Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Nah ini juga merupakan tanggung jawab kita masing-masing sebagai umat Islam, dan jangan sampai lupa bahwa kita itu diwajibkan zakat fitrah dengan berbagi harta kita kepada orang lain sebelum datangnya Idul Fitri. Ini juga sangat-sangat penting dan jangan sampai melewatkannya. Itu merupakan suatu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Persiapan berikutnya yang biasanya dilakukan oleh umat Islam ya adalah bersih-bersih rumah, biasanya mendekorasi rumah atau mengecat ulang rumah begitu. Itu juga merupakan hal baik yang biasa dilakukan orang-orang dalam rangka menyambut Lebaran atau Idul Fitri itu. Dan juga persiapan berikutnya itu mungkin dengan mempersiapkan hidangan-hidangan khas Lebaran ya. Mungkin dengan mempersiapkan ketupat, opor, atau snack-snack yang biasanya identik dengan kue-kue Lebaran seperti itu. Walaupun itu tidak wajib, tapi setidaknya kita ada rasa gembira, ada rasa syukur, salah satunya dibuktikan dengan mempersiapkan hal-hal itu. Juga biasanya kalau di momen-momen Lebaran itu banyak sekali orang-orang yang sudah menyiapkan pakaian-pakaian yang baru, pakaian-pakaian yang terbaik yang mereka miliki itu.
Dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa kita di hari itu sedang mengungkapkan rasa syukur, rasa bahagia kita dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, dan itu juga merupakan suatu syiar agama Islam tentunya. Dari beberapa hal bentuk dari kebahagiaan itu. Tapi jangan sampai lupa juga bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang artinya seperti ini: makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, ada zakat fitrah, membersihkan rumah, mungkin memasak hidangan-hidangan khas lebaran, pakaian-pakaian terbaik. Itu ada hal yang penting dari itu semua adalah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ada rasa menyombongkan diri. Itu yang pentingnya di situ. Jangan sampai ketika kita memakai baju baru, orang lain tidak memakai baju baru, lalu kita merasa sombong, merasa bahwa kita itu lebih baik daripada orang lain. Itu tidak boleh tentunya, ya. Dan tidak boleh juga berlebih-lebihan, ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak perlu berlebih-lebihan demi mendapatkan pujian mungkin dari orang lain, tentu jangan. Itu berarti menghilangkan nilai-nilai Idul Fitri yang sebenarnya. Karena di situ ada dalam hatinya ada sikap sombong. Itu juga sangat-sangat tidak baik begitu. Dan yang terakhir yang perlu kita siapkan adalah, ini juga tidak kalah pentingnya, justru ini yang paling penting adalah menyiapkan hati kita. Menyiapkan hati kita untuk apa? Untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan juga kita harus menyadari bahwa diri kita itu penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Yang harus kita lakukan adalah juga minta maaf kepada orang lain. Karena apa? Kesalahan kita kepada orang lain itu harus kita minta maaf. Kalau kita tidak minta maaf kepada orang lain yang mungkin pernah kita sakiti, maka Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa kita sebelum kita meminta maaf. Karena itu adalah hubungannya hablum minan nas, begitu, hubungan antar sesama manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.